Salam, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada jemaat sekalian, khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKPI Jemaat Citerep. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mohon beberapa perhatian untuk beberapa salam dan informasi. Untuk informasi dan jadwal kehadiran ibadah adaptasi kebiasaan baru dapat dilihat pada warta jemaat yang telah dibagikan. Diinformasikan kepada jemaat bahwa mulai hari ini, Minggu, tanggal 6 September 2020, kebaktian umum akan diadakan 4 kali ibadah, dan berikut adalah jadwal kebaktian umum KU1 sampai dengan ke-4. Ibadah KU1 dimulai pukul 06.00 WIB, ibadah KU2 dimulai pukul 09.00 WIB, ibadah KU3 dimulai pukul 16.00 WIB, dan ibadah KU4 dimulai pukul 19.00 WIB. Diinformasikan kepada jemaat bahwa Sekolah Agama Kristen GKPI Jemaat Citerep telah melaksanakan proses belajar pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 secara online. Untuk pendaftaran siswa baru, pembelian buku dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Gideon Dwi Suseno. Selanjutnya berita duka cita. Sektor 18 telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Almarhum Bapak Hendrik Taibenu, orang tua dari Bapak Franky Taibenu, pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 di Kupang. Majelis dan segenap jemaat mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan sejati oleh Tuhan Yesus Kristus. Disampaikan kepada seluruh jemaat yang ingin beribadah tatap muka di gereja, tetapi tidak bisa karena tempat sudah penuh, dapat mengikuti ibadah di kebaktian umum berikutnya atau ibadah secara online di jam 11.00 WIB. Disampaikan pula kepada seluruh jemaat ketika memberikan persembahan agar mengikuti arahan dari tim pemerhati. Demikian pula dalam menempati tempat duduk agar mengikuti arahan dari tim pemerhati, dan satu keluarga menempati satu bangku yang sama dan tetap memperhatikan kapasitas dari bangku yang telah ditetapkan tersebut. Demikian beberapa salam dan informasi, dan diharapkan kepada jemaat supaya warta yang dibagikan untuk dibawa pulang dan tidak untuk ditinggalkan di dalam gedung gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam saat teduh. Mazmur untuk kurban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat, kami silakan bangkit berdiri.
Jemaat sekalian, mari kita tabiskan akan ibadah ini. Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh yang Maha Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan di seluruh dunia, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat, dan doa ini nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, segala puji, hormat, syukur serta kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada kesempatan pagi hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini, menyatukan hati kami Bapa di dalam keberadaan kami masing-masing ya Bapa. Sebelumnya Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa salah kami ya Bapa, baik di dalam perbuatan yang kami lakukan, dalam perkataan yang mungkin menyakiti hati orang lain, di dalam pemikiran ataupun rancangan-rancangan jahat yang kami lakukan secara sengaja ya Bapa, ataupun hal lain yang tidak Engkau berkenan ya Bapa. Kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau ampuni kami, Kau layakkan kami ya Bapa sebagai anak-anak-Mu untuk senantiasa datang padamu dan memohon di dalam doa kami ya Bapa. Bapa, kami saat ini bersyukur oleh karena kasih penyertaan Tuhan, serta kekuatan yang Tuhan berikan
kepada seluruh jemaatmu tempat ini ya Bapa, di mana kami telah Engkau pimpin sepanjang minggu ini, telah kami lewati dan telah kami lalui dengan aktivitas kami masing-masing ya Bapa, di mana kami boleh menyelesaikannya ya Bapa dengan baik, tentunya itu oleh karena kasih serta pertolongan daripada Tuhan semata ya Bapa. Di mana pula ya Bapa, Engkau berikan kekuatan bagi kami dan kesehatan bagi kami ya Bapa. Jikalau saat ini kami bersama-sama boleh hadir di tempat ini oleh karena pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan ya Bapa. Kami juga bersyukur ya Bapa, jikalau serangkaian program gereja sepanjang bulan Agustus telah kami lalui dan telah kami laksanakan ya Bapa, dengan pertolongan Tuhan ya Bapa. Baik itu seluruh rangkaian ibadah maupun persekutuan Tuhan serta pembinaan ya Bapa, di mana Tuhan telah memimpin kami, setiap kami yang ambil bagian di dalamnya, Tuhan telah berkati ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, itu semua boleh berjalan dan boleh kami lakukan oleh karena pertolongan yang daripada Tuhan ya Bapa. Bapa, saat ini kami menyerahkan ya Bapa, seluruh jemaat Tuhan ya Bapa, yang ada di GPI Jemaat Citrep ini ya Bapa, dengan segala pergumulan pribadi lepas pribadi, apapun itu ya Bapa, baik itu dalam pergumulan pekerjaan ataupun usaha ya Bapa, untuk memenuhi kebutuhan kehidupan atau ekonomi masing-masing. Bila Tuhan akan bukakan jalan dan Tuhan akan bukakan pintu-pintu berkat ya Bapa. Kami saat ini juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak-Mu yang masih duduk dalam bangku sekolah. Bila Tuhan akan berikan hikmat kepandian bagi mereka ya Bapa, di masa atau situasi sulit yang seperti ini ya Bapa. Kiranya Tuhan akan cukupkan dan Tuhan akan sediakan ya Bapa sarana yang diperlukan untuk proses belajar mengajar di saat-saat seperti ini ya Bapa, sehingga mereka dapat tetap mengikutinya dengan baik ya Bapa, dan Tuhan akan terus pimpin dan berkati mereka ya Bapa. Kami saat ini juga akan terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin sedang bergumul dalam masalah keluarga Bapa, di hubungan dengan keluarga atau rumah tangga masing-masing. Bila Tuhan akan pulihkan dan Tuhan akan selesaikan semuanya sesuai dengan jalan Tuhan ya Bapa. Jikalau mereka mempunyai suatu pergumulan yang berat, Tuhan akan angkat dan Tuhan akan menolong mereka. Di mana pula saat ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang terbaring sakit atau mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa Bapa, biar Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan dan Tuhan akan tahirkan mereka ya Bapa, sehingga mereka dapat pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti semula ya Bapa. Saat ini kami juga terus menyerahkan dan berdoa ya Bapa untuk seluruh kegiatan ataupun program-program gereja kami di sepanjang bulan September ini ya Bapa. Banyak hal yang harus kami lakukan di dalam kegiatan kami sepanjang bulan September ini, baik itu pembinaan untuk mempersiapkan calon-calon untuk pelayan-pelayan Tuhan, maupun juga kegiatan ibadah yang telah kami lakukan mulai September ini, ibadah 4 kali. Kami juga serahkan untuk setiap rangkaian program gereja lainnya ya Bapa. Doa kami ya Bapa, biar Tuhan berkenan memberkati dan Tuhan boleh berkenan memakai setiap anak Tuhan yang telah Tuhan persiapkan Bapa, sehingga seluruh program itu dapat berjalan dengan kehendak Tuhan ya Bapa. Kami saat ini juga menyerahkan untuk kelanjutan dari renovasi atau pembangunan dari gedung gereja dan sekitarnya nih Bapa, dengan fasilitas ataupun alat-alat yang masih kami perlukan di dalam sarana ibadah ini ya Bapa, seperti halnya sound system maupun alat multimedia lainnya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, bila Tuhan akan bukakan jalan dan Tuhan akan gerakkan setiap anak-anak Tuhan untuk ambil bagian di dalam proses pembangunan gedung gereja ataupun pemenuhan kelengkapan sarana yang lainnya Bapa. Demikian pula Tuhan akan pakai setiap panitia pembangunan ataupun orang yang terlibat di dalam kegiatan kepanitiaan ya Bapa. Bila Tuhan akan berikan hikmat, marifat yang dari Tuhan, sehingga boleh Engkau pakai Bapa untuk pembangunan daripada gedung gereja ini ya Bapa. Kami saat ini juga menyerahkan seluruh hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang lain, yaitu penatua, majelis, diaken, ketua-ketua PKS, ketua komisi, guru sekolah minggu, maupun pelayan Tuhan lain, pekerja-pekerja Tuhan lain sampai dengan koster gereja. Biar Tuhan akan melengkapi kami semua tempat ini Bapak. Tuhan akan bentuk kami supaya kami mempunyai suatu motivasi di pelayanan yang untuk kemuliaan nama Tuhan saja Bapak. Dan biarlah melalui kami Bapak, pekerjaan Tuhan di tempat ini dapat terus berlangsung ya Bapak, dan Tuhan terus pakai dan melengkapi kami Bapak. Dan jikalau kami dapat melakukan itu semua ya Bapak, itu oleh karena pertolongan dan kemuliaan nama Tuhan ya Bapak. Demikian pula saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang telah Engkau percaya Bapak untuk duduk dalam kemajelisan di dalam sinode GKPI ya Bapak. Kami terus mendoakan mereka, dan Tuhan akan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka hikmat ya Bapak,
sehingga mereka dapat mampu melakukan tugas sesuai tanggung jawabnya masing-masing, sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan baik ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami juga terus berdoa Bapak untuk seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, bahkan yang ada di Kabupaten Bogor ini Bapak. Kami berdoa di mana setiap gereja saat ini juga mengalami hal yang sama di masa-masa sulit seperti ini ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak, gereja-gereja yang telah melakukan ibadah secara langsung seperti halnya gereja kami di tempat ini, di mana tetap dapat menjalankan ibadah dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ada ya Bapak. Dan Tuhan akan lindungi setiap jemaat ataupun setiap yang hadir dalam setiap ibadah secara langsung nih Bapak, baik selama dalam perjalanan, selama dalam ibadah ya Bapak, dari hal-hal yang tidak baik ataupun dari segala virus atau segala sakit penyakit termasuk dari ibadah COVID-19 ini ya Bapak. Kami juga saat ini berdoa bila gereja-gereja di mana tempat yang masih melakukan ibadah secara online ya Bapak, supaya mereka dapat tetap menjangkau setiap jemaat-jemaat yang masih ibadah secara online ya Bapak. Dia Tuhan terus pakai dengan sarana yang ada, Tuhan akan cukupkan dan Tuhan akan sediakan ya Bapak. Kami saat ini terus berdoa Bapak sebagai warga negara Indonesia, berdoa untuk negara dan bangsa kami, untuk pemimpin negeri kami, Presiden, Wakil Presiden ya Bapak, dan jajaran dari pemerintahan yang ada sampai dengan pemerintahan daerah. Kiranya Tuhan akan berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan serta kemampuan, serta rasa tanggung jawab ya Bapak, di mana mereka mampu melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya ya Bapak. Terlebih lagi di masa-masa sulit seperti ini ya Bapak, Tuhan akan mampukan mereka untuk mengambil langkah-langkah, tindakan serta keputusan yang tepat untuk menghadapi masalah sulit ini ya Bapak, sehingga dapat tetap mempertimbangkan faktor dari sendi-sendi perekonomian maupun dari keamanan serta dari kesehatan dari seluruh warga negara dan masyarakat ya Bapak. Kami saat ini juga berdoa ya Bapak, kiranya Tuhan akan ingatkan untuk setiap umat manusia yang ada di muka bumi ya Bapak, supaya dalam melakukan setiap kegiatan atau aktivitas apapun juga Bapak, baik dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, ataupun dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam menjalankan ibadah masing-masing di tempatnya ya Bapak, tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada, dan Tuhan akan berikan mereka rasa kepedulian untuk menjaga kesehatan baik diri mereka dan orang di sekitar mereka ya Bapak, sehingga mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini dapat diputuskan ya Bapak. Kami saat ini juga menyerahkan ya Bapak, di mana para ahli sedang menguji secara klinis untuk obat ataupun virus yang digunakan untuk menyembuhkan COVID-19 ini ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak supaya uji klinis tersebut dapat membuahkan hasil yang baik, sehingga obat tersebut dapat pada akhirnya dapat digunakan untuk menyembuhkan seluruh pasien dari COVID-19 ini ya Bapak. Bapak, terima kasih ya Bapak. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam kuasa-Mu ya Bapak, dan kami juga menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya, bila Engkau sendiri yang akan menyertai dan memberkati kami ya Bapak dalam kami melakukan ibadah pada saat ini ya Bapak. Bapak, kami naikkan doa ini ke dalam kuasa-Mu, kami naikkan yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekiranya Tuhan Yesus Kristus telah mencatat kami doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam bacaan pertanggapan. Perintah baru dan amanat agung. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu.
demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Tapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang yang lain, sebab kasih mempunyai banyak sekali. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nats firman Tuhan mengatakan dalam Maleakhi 3 ayat yang 10, "Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpahan." Kita akan memberikan terbaik bagi Tuhan melalui persembahan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus pagi hari ini kembali kami mengharap kehadirat-Mu ya Tuhan. Rasa syukur kami naikkan kehadirat Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, sebagai ungkapan syukur kami memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan, biar Engkau berkenan akan persembahan kami, biar persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk pengelola persembahan ini, Tuhan senantiasa memberkati, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan rasa takut akan Tuhan, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini Tuhan, dan inilah ungkapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ini ku datang kepadamu dan bersandar
Jemaat sekalian, mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu ya Allah di tempat yang maha tinggi. Ketika kami ada di hadirat-Mu pada pagi hari ini, kembali Tuhan kami boleh berkata kepadamu, terima kasih. Oleh karena kemurahan Allah semata, sehingga kami boleh ada sampai hari ini dalam menghadapi pergumulan bersama di tengah dunia, di tengah bangsa yang penuh dengan penderitaan. Kami boleh ada semua karena kemurahan-Mu. Dan saatnya Tuhan ketika kami datang di hadirat-Mu untuk boleh merenungkan firman Allah, itu sebuah hak istimewa bagi setiap kami. Oleh karena itu Bapa, kami mohon kuasa Roh Kudus boleh memenuhi, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga mulai kebenaran firman Allah ini membawa kami untuk semakin mengerti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, apa yang menjadi tugas dan panggilan kami ada di tengah dunia ini Tuhan. Oleh karena sungguh kami yakin, sungguh kami percaya, kami ada di tengah dunia bukan secara kebetulan, tetapi ada di dalam tujuan Allah, dalam rancangan Allah yang indah. Hamba-Mu dengan segala kekurangan, keterbatasan Tuhan urapi, sehingga melalui firman Tuhan yang disampaikan, semua kami sama-sama diberkati. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan akan suara-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan masih memberikan waktu kesempatan bagi kita di tengah-tengah situasi yang sulit hari ini sampai detik ini, sehingga kita tetap masih bisa beribadah sekalipun dalam suasana tentunya yang berbeda dari biasanya. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Ayat firman Tuhan ini barangkali tidak asing bagi kita saudara. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Kita akan baca secara bergantian. Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20, demikianlah firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, dan bukannya sekedar mendengar, tapi bagaimana ia melakukan, mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam hidupnya. Saudara, 1 bulan ini firman Tuhan akan berbicara dalam satu tema umum dalam 1 bulan ini, yaitu berbicara tentang bagaimana seorang murid Kristus yang bermisi, ya. Jadi murid Kristus yang bermisi artinya murid Kristus yang memberitakan Injil. Nah, saudara-saudaraku, sebuah pertanyaan bagi kita semua, ya. Adakah murid Kristus yang tidak memberitakan Injil? Tidak ada. Kalau ada yang mengatakan aku murid Kristus tapi tidak memberitakan Injil, itu bukan murid Kristus. Ya, jadi jelas ya. Jadi Alkitab itu nggak ada abu-abu, nggak ada berandai, jelas pasti. Ya, jadi adakah murid Kristus yang tidak memberitakan Injil? Tidak ada. Semua murid Kristus pasti memberitakan Injil. Tapi apakah semua yang mengaku memberitakan Injil adalah murid Kristus? Tidak. Banyak orang mengaku memberitakan Injil, tapi
bukanlah murid Kristus yang sejati. Jadi jangan kita berpikir karena sudah mengaku memberitakan Injil lalu pasti murid Kristus, belum tentu. Dan saudaraku, mengawali bulan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam satu tema, yaitu murid yang memahami amanat agung. Murid yang memahami amanat agung. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, banyak orang mengaku percaya, bahkan mengaku sebagai murid Kristus, ya. Namun pengakuan seseorang sebagai murid, sebagai orang percaya, itu belum tentu memahami apa itu amanat agung, apalagi ia melakukannya. Nah, oleh karena itu saudaraku, melalui firman Tuhan hari ini kita akan belajar, ya, untuk sungguh-sungguh memahami akan amanat agung itu sendiri dan bagaimana kita meresponi akan pemahaman tentang amanat agung yang benar di dalam kehidupan yang kita jalani. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal penting seorang murid yang mengenal amanat agung. Yang pertama, yaitu pergi secara aktif dan bukan pasif. Ya, jadi pergi secara aktif dan bukan pasif. Perhatikan di dalam ayat 19 bagian A. Karena itu pergilah. Ya, karena itu pergilah. Jadi seorang yang mengenal amanat agung, yang pertama, dia pasti pergi. Gak mungkin diam. Ya. Jadi menjadi murid Kristus berarti menjadi orang Kristen yang pergi, yang secara aktif. Artinya ini adalah orang yang berorientasi keluar, tidak cuma sibuk di gereja dengan segala program ke dalam. Ya, perhatikan. Gereja yang hanya sibuk dengan program ke dalam, lama-lama bertengkar. Karena apa? Gereja dipanggil bukan untuk diam di tempat, bukan hanya untuk nyusun program, ya, dengan tujuan tertentu ke dalam, membangun ke dalam, tidak. Tetapi tujuan gereja, ya, tujuan orang percaya adalah dipanggil keluar. Ya, keluar, pergilah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, misi gereja adalah misi bukan untuk diri sendiri, tetapi ia pergi keluar dari dirinya menuju dunia yang gelap, menuju dunia yang tidak percaya, menuju dunia yang berdosa, untuk dikembalikan berdamai dengan Kristus yang adalah kebenaran itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata pergi, ya, berarti pergi ke tempat di mana saja kamu pergi, atau di mana saja kamu berada, dan kehadiranmu adalah meruntuhkan segala benteng, meruntuhkan segala tembok pemisah antara gereja atau orang percaya dengan dunia. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali, gereja ada untuk dunia. Ini harus dipahami. Gereja ada untuk dunia. Ya. Jadi kita dipanggil orang percaya ini untuk dunia ini. Jadi ladangnya adalah dunia ini. Maka saudaraku yang kekasih, kalau orang betul-betul memahami, maka tidak ada alasan bagi kita sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus untuk tidak pergi. Kita tidak boleh hanya menunggu sampai orang itu datang kepada kita. Tidak boleh kita menunggu orang datang ke gereja. Jangan terbalik. Kita yang harus pergi mencari mereka. Kita harus siap meninggalkan zona nyaman kita demi mencapai mereka dengan kasih Kristus. Tinggalkan tempat ini, pergi cari mereka, bawa mereka untuk kembali berdamai dengan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah bukan hanya untuk kita yang sudah mengenal Dia, yang ada di gereja hari ini, tapi kasih itu juga adalah untuk mereka yang masih ada di luar sana. Dan siapa yang Tuhan panggil? Kita semua.
Ya, makanya coba renungkan. Kenapa sampai hari ini Tuhan masih izinkan kita hidup? Kalau saya mau tanya, untuk apa Bapak Ibu kita semua hidup sampai hari ini? Hanya untuk makan minum, kemudian menghadapi sakit penyakit lalu mati dengan segala penderitaannya? Tidak, saudara. Ada tujuan. Supaya apa? Selagi kita ada dalam hidup ini, dalam dunia ini, Tuhan mau supaya kita pergi. Maka saudaraku, renungkan. Kalau Tuhan masih mau pakai hidup kita, engkau tidak akan mungkin mati. Tuhan mau rencananya itu tergenapi dalam hidup kita. Sakit apapun, pergumulan apapun, penderitaan apapun yang engkau alami, kalau Tuhan masih mau pakai hidup kita untuk pergi, maka engkau tidak mungkin mati. Ya. Artinya bahwa Allah yang mengendalikan, berdaulat atas hidup kita. Ya. Tapi saya juga mau katakan, kalau Tuhan sudah mau katakan stop sampai di sini, aku nggak mau pakai lagi, aku nggak butuh lagi kamu, kita tidak perlu sakit, langsung stop. Saudara-saudara, jadi coba renungkan betul bahwa setiap detik, setiap menit kita bisa bernafas dalam rencananya Tuhan, yaitu supaya kita pergi. Dan kalau tidak, ingat baik-baik, akan ada saatnya Tuhan akan tuntut saudara dan saya. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran orang percaya di dunia ini adalah untuk pergi secara aktif agar dunia atau manusia yang terhilang oleh karena dosa mengalami rekonsiliasi dengan Allah, mengalami kembali perdamaian dengan Allah, mengalami kembali persekutuan dengan Allah. Dan orang percaya atau murid Kristus harus pergi melewati batas gereja, harus pergi melewati batas etnis, harus pergi melewati batas bahasa, ya, harus pergi melewati batas agama, harus pergi melewati batas sosial, harus pergi melewati batas bangsa, dan harus pergi melewati segala perbedaan yang ada. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, boleh saya mau katakan, dimanapun engkau berada, engkau pasti bertemu dengan manusia. Dari manapun latar belakangnya, Injil harus disampaikan kepada mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin setiap hari kita bertemu dengan manusia. Dan Injil, firman Tuhan hari ini katakan kepada kita, engkau pergi dan engkau harus melewati batas itu. Tidak hanya dengan suku kita, tidak hanya dengan kelompok kita, tidak hanya dengan warna kulit kita, tidak hanya satu suku kita atau apapun, tidak ada. Tetapi melewati batas itu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, pergilah. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi seorang murid sejati, saudara-saudaraku, dia pasti pergi, ya. Dia pasti pergi. Pergi untuk menjangkau mereka tanpa membeda-bedakan. Sama seperti Kristus datang ke dalam dunia, apakah ia membeda-bedakan? Nah, Yesus datang ke dalam dunia. Dari manapun kita berada, Tuhan terima kita. Maka kita pun diutus oleh Allah di tengah dunia, di engkau pergi untuk juga tidak membeda-bedakan manusia. Saudara, apakah saudara sudah pergi mencari mereka yang terhilang untuk kembali kepada Kristus? Atau kita masih terus menunda-nunda dengan berbagai macam alasan oleh karena mengganggu zona nyaman kita? Kita berpikir kalau aku pergi ini mengganggu zona nyamanku. Saudaraku yang kekasih, seorang murid sejati yang sungguh memahami tujuan Allah dalam hidupnya, ia pasti pergi melewati batasan apapun demi orang berdosa kembali dan mengalami perdamaian dengan Allah. Sekalipun ia harus menghadapi berbagai macam konsekuensi. Seorang murid sejati, dia rela atau dia siap meninggalkan zona nyamannya demi tujuan Allah di dalam hidupnya.
membawa orang untuk mengalami perdamaian dengan Kristus. Yang kedua, saudara, ya, menjadikan semua bangsa muridku. Ya, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Ayat 19 bagian B. Jadi seorang murid yang mengenal amanat agung, ya, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Ya, jadikanlah semua bangsa murid. Nah, seorang murid yang mengenal amanat agung, ia pasti memuridkan orang lain. Nah, saudara, firman Tuhan katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Di sini bukan berkata jadikanlah semua umat manusia muridku, bukan. Ya. Tetapi jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya bahwa amanat untuk memuridkan ini itu tidak dibatasi oleh satu etnis, satu agama, satu kelompok tertentu, tetapi amanat ini adalah semua dari latar belakang atau suku bangsa tanpa membeda-bedakannya. Nah, jadi saudaraku, amanat untuk menjadikan murid di sini berbicara tentang kesediaan untuk mengikut Yesus, meneladani Yesus, menerimanya dengan sepenuh hati apa yang telah diajarkan dan dilakukan oleh Yesus, sehingga hidupnya hari lepas hari semakin serupa dengan Kristus. Maka saudaraku yang kekasih, menjadi murid ini terkait dengan perubahan cara pikir, perubahan perilaku, yaitu memiliki pikiran Kristus dan hidup yang serupa dengan Kristus. Nah, saudara-saudaraku, hati-hati, jangan sampai kita salah bahwa kesediaan untuk percaya atau menjadi seorang murid, ya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi harus ingat itu, bahwa kesediaan untuk percaya dan menjadi seorang murid itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa kitalah yang menjadikan seorang untuk menjadi murid Kristus. Tidak, bukan kita yang menjadikan dia sebagai murid Kristus, tidak. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sendiri, Roh Kudus yang bekerja, ya, yang menjadikan, ya, orang lain itu murid. Nah, bagian kita adalah menginspirasi. Kita menjadi saksinya, kita menjadi contoh, kita menjadi teladan di dalam kehidupan kita, karena kita sudah meneladani Kristus. Jadi kita itu harus menjadi contoh, karena kita telah meneladani Kristus. Nah, keteladanan yang kita lakukan ini itu akan menjadi kesaksian bagi orang lain, supaya setiap orang yang melihat hidup kita, yang menyaksikan hidup kita, yang kontak dengan kita, mengenal Kristus karena hidup kita. Ya, ini namanya kesaksian. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian kita adalah menginspirasi, menjadi saksi bagi orang lain, ya. Jadi melalui kesaksian orang, melalui kesaksian kita lah orang itu, ya, mulai menjadi percaya. Melalui kesaksian hidup kita Allah bekerja. Nah, kalau di pelajaran di paket yang saya bimbing, ya, di paket C dan D, ya, di situ ada bicara tentang panggilan efektif, ya, panggilan efektif. Bahwa ketika kita menyaksikan Kristus di dalam hidup kita, terhadap siapapun yang berjumpa dengan kita, ya, terhadap dunia ini, saudaraku yang kekasih, maka disitulah Tuhan pakai, dan Dia melakukan panggilan secara efektif, yaitu melembutkan hati orang itu sehingga dia connect dengan Tuhan, sehingga dia bersedia untuk percaya, sehingga dia sungguh-sungguh, ya, dijamah hatinya untuk mengenal Kristus dan tunduk di dalam kebenaran Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita melaksanakan amanat ini? Sudahkah kita memuridkan orang lain? Untuk memuridkan orang lain, maka kita terlebih dahulu harus menjadi murid Kristus. Saudara, kita tidak akan pernah bisa memuridkan orang lain kalau kita sendiri tidak pernah menjadi murid Kristus. Ini penting sekali.
Jangan Bapak Ibu kita semua berandai-andai akan memuridkan orang lain, tapi kita sendiri belum menjadi seorang murid yang sejati. Oleh karena itu saudaraku, memuridkan orang lain, maka kita harus terlebih dahulu menjadi murid Kristus. Sebuah pertanyaan kembali bagi kita semua, apa yang menghambat kita untuk melaksanakan amanat ini? Adakah alasan-alasan yang berkaitan untuk kepentingan pribadi kita? Kita takut terganggu zona nyaman kita. Kita terganggu kepentingan-kepentingan pribadi kita. Ingat, hati-hati, Tuhan bisa ambil semua itu. Jadi apa yang mengikat hidup kita, ya, yang membuat kita tidak melakukan, tidak mengerjakan apa yang menjadi tujuan Allah dalam kehidupan kita, kita akhirnya menunda-nunda, kita tidak lakukan itu demi kepentingan kita, demi senang nyaman kita. Saya mau katakan kepada kita, hati-hati. Tuhan bisa ambil yang mengikat hidupmu. Segala sesuatu kepentingan secara pribadimu yang menyenangkan hidupmu, ya, bisa Tuhan ambil dalam sekejap. Dan ketika Tuhan ambil itu sangat menyakitkan. Ada begitu banyak orang saudaraku yang kekasih, yang tidak taat untuk melakukan amanat ini karena terganggu zona nyamannya. Ya, dia pegang erat-erat zona nyaman itu. Dan ketika saatnya Tuhan ambil secara paksa, engkau tersakiti. Ibarat pisau saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita pegang erat-erat pisau yang tajam itu. Lalu Tuhan ambil secara paksa. Tangan ini bisa putus. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tinggal pilih. Saya tidak menakut-nakuti, tapi firman Tuhan tegas untuk kita. Ya, tinggal pilih. Tunggu Tuhan ambil dulu yang menjadi penghambatnya dalam hidup kita, yang menyenangkan, ya, dalam hidup kita. Tunggu ngambil dia, ya, yang pada akhirnya sangat menyakitkan dalam kehidupan kita. Ya, seperti pisau itu diambil paksa, yang akhirnya putus semua tangan kita. Atau sebelum Tuhan ambil itu, kita sungguh menyerahkan hidup kita dan meresponi amanatnya. Tinggal pilih. Ya. Mau dengan zona nyaman ini, dan Tuhan ambil secara paksa sehingga sangat menyakitkan, atau meresponi panggilan Allah cepat-cepat dan Tuhan berkati hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, ya, karena ini tetap 1 jam, ya. Saya kalau udah semangat di sini udah lupa jamnya, ya. Ya, yang ketiga saudaraku yang kekasih, yaitu seorang murid yang mengenal amanat agung, ya, yaitu dikatakan baptislah mereka, membaptis di dalam nama Allah Tritunggal. Jelas. Nah, nanti ini ada beberapa konsep juga yang saya akan sampaikan supaya kita juga pahami, jangan sampai salah, ya. Karena waktunya sangat singkat dan saya mau menyampaikan juga sangat singkat. Ini mohon diperhatikan, ya. Membaptis dalam nama Allah Tritunggal, ayat 19 bagian C, ya. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jelas, ya. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan nama lain. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berarti Allah Tritunggal, bukan hanya Yesus Kristus. Salah itu, ya. Nah, saudara-saudaraku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Nah, saudara, dari ayat ini ada 2 hal penting untuk bisa kita renungkan bersama, ya, yaitu baptislah mereka, dan yang kedua adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kata baptislah mereka, ya, artinya bahwa ini merupakan tugas atau amanat semua orang percaya atau murid Kristus yang sejati. Jadi baptislah mereka ini termasuk amanat agung, dan tugas ini bukan hanya tugas pendeta, ya, tapi ini adalah tugas semua murid Kristus, semua orang percaya. Nah, saudaraku, dari pernyataan ini mungkin ada pertanyaan gini. Lalu kalau begitu, ya,
boleh nggak selain pendeta untuk melakukan baptisan? Nah, ini konsep ya. Yang Bapak Ibu mungkin selama ini pasti berpikir pendeta, pasti pendeta, ya. Pasti gitu. Ya kan? Nah, ini konsep ya, pemahaman yang dari firman Tuhan ya. Dari pernyataan ini, ya sekali lagi pasti ada pertanyaan. Bolehkah selain pendeta untuk melakukan baptisan? Kalau tidak boleh, bukankah Alkitab berkata bahwa amanat ini tugas semua orang percaya? Lalu kenapa pada umumnya gereja-gereja hanya mempercayakan kepada pendeta untuk baptisan? Ya, nah ini hati-hati dengarnya, jangan sampai salah ya. Nanti keluar, waduh, secara sepihak saja taunya ya. Nah, secara singkatnya begini. Tidak ada kemutlakan bahwa baptisan harus dilakukan oleh mereka yang sudah ditabiskan sebagai pendeta. Tidak ada kemutlakan. Jadi baptisan yang dilakukan oleh pendeta itu tidak mutlak. Ya. Berarti ini bisa dilakukan oleh semua orang percaya. Ya. Dengarkan baik-baik, baptislah mereka. Ini ditujukan kepada siapa? Ini kepada murid Kristus, murid Yesus pada saat itu. Baptislah mereka. Jadi amanat ini ditujukan kepada semua murid Kristus. Jadi di sini tersirat bahwa yang berhak membaptis adalah mereka yang sudah terlebih dahulu menjadi murid Kristus yang sejati. Ingat, jadi murid bukan murid-muridan, tapi murid Kristus yang sejati. Siapa dia murid Kristus yang sejati? Yang sudah menunjukkan tanda-tanda pertobatan yang sejati, yang menunjukkan kehidupan kesalehan, kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, dan memiliki pengajaran yang benar tentang kebenaran. Ya, dan ia harus memiliki pengakuan dan persetujuan dari orang-orang Kristen yang lain. Maka saudaraku, mengapa pada umumnya di dalam pendeta, dalam aturan gereja, secara praktis baptisan dilakukan oleh pendeta? Pertama, ya, para pendeta sudah mendapatkan pendidikan, ya, di teologi dan pembinaan karakter, sehingga sebagai pemahaman bahwa dia adalah murid Kristus, ya, itu bisa diartikan bahwa pendeta itu sebelum jadi pendeta dia sudah dididik secara karakter dan sudah melewati itu. Jadi itu hanya sebagai tanda bahwa mereka adalah murid Kristus. Ya. Dibandingkan dengan awam, kita nggak tahu ini dari mana, ya, dia pembelajarannya dari mana, standarnya, sehingga dikatakan dia seorang murid Kristus. Begitu. Ya. Nah, yang kedua, penabisan pendeta, ya, mengandung makna apresiasi dan pengakuan terhadap kesalehan. Jadi seorang pendeta sebelum ditabiskan itu pasti digumuli, pasti ada syarat-syaratnya, bukan sembarangan. Jangankan pendeta, majelis, penatua dan sebagainya, ya itu pun ada syarat-syaratnya. Ya, ini ada calon penatua, calon diaken lagi berjalan, ya, bimbingan selama 6 bulan, ya, selama 6 bulan. Dan apakah semua yang otomatis belajar ini pasti masuk? Belum tentu, belum tentu. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi yang kedua, penabisan pendeta mengandung makna apresiasi dan pengakuan kesalehan, bahwa orang itu telah memenuhi syarat-syarat atau kapasitas atau prestasi atau loyalitas sebagai seorang hamba Tuhan. Ya. Dan ia menandakan bahwa dia adalah murid Kristus. Nah itu. Kemudian yang ketiga, secara organisasi baptisan itu dikaitkan dengan keanggotaan gereja. Maka kenapa pendeta? Ya karena di situ dia adalah gembalanya. Maka coba bayangin kalau semua baptis orang, suratnya bikin apa nanti, ya kan? Ya repot. Itu secara organisasi. Ya. Jadi saya harap clear ini ya. Jadi kita bisa pahami bahwa itu bukan baptisan bukan sebuah kemutlakan.
Tetapi baptisan itu bisa dilakukan oleh semua orang percaya yang adalah murid Kristus, yang betul-betul murid Kristus. Nah, bagaimana dengan kira-kira konteksnya orang yang seperti ini? Saya ambilkan satu contoh. Bapak Ibu ada di tengah hutan sana. Di sana nggak ada pendeta, jangankan gereja, pendeta ya pasti nggak ada, saudara. Tapi saudara ada di sana, ya. Dan saudara adalah orang percaya. Saudara bukan pendeta. Tapi saudara adalah seorang yang murid Kristus yang menunjukkan, membuktikan kesaksian hidup saudara sebagai murid Kristus sejati. Saudara boleh lakukan itu. Itu. Ya. Tapi kalau di sini ya jangan. Kita punya organisasi. Ya. Nanti Bapak Ibu baptis orang, ya, nanti yang tanda tangan Bapak Ibu, ya, nanti nggak pakai nama gereja, pakai nama pribadi nanti gitu, ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Jadi ini ya bisa clear ya. Jadi bisa, ya. Bukan hanya pendeta bisa lakukan itu, tetapi lihat konteksnya, Bapak Ibu ada di mana, ya. Saya udah kasih contoh tadi itu ya, di hutan atau di mana, nggak ada orang seiman di situ, ya. Lalu saudara karena kebingungan nggak ada pendeta, mau cari pendeta, dan saudara tidak juga tahu pendeta ada di mana, begitu jauh, ya, saudara bisa lakukan itu, ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi amanat ini, ya, itu bisa dilakukan oleh semua orang percaya, yaitu murid Kristus, ya. Nah, kemudian berikutnya kata baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi sahnya baptisan adalah pakai nama Allah Tritunggal, ya. Pakai nama Allah Tritunggal, ya. Tapi kalau pakai ya dalam nama yang lain, ya, atau pakai nama opung, itu nggak benar, nggak sah itu, ya. Pakai nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Nah, ada juga gereja-gereja pakai gini. Ini salah secara teologi, ya. Yaitu aku membaptis kamu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Ini salah. Ya. Bapa, Anak dan Roh Kudus enggak sama dengan Yesus Kristus. Bisa paham ya? Anak, ya, anak yaitu Yesus Kristus. Tapi Bapa bukan Yesus Kristus. Roh Kudus bukan Yesus. Tapi Roh Kudus adalah Allah. Yesus Kristus adalah Allah. Bapa adalah Allah. Ya. Nah, ini salah secara teologi, ya. Jadi tidak memahami tentang konsep Tritunggal. Ya, dan banyak gereja-gereja bahkan pendeta-pendeta juga, ya, sangat kacau tentang pemahaman Allah Tritunggal. Nah, ini ada lagi pendeta yang keluar dari GBI, lain lagi ininya kan, konsep teologinya Allah Tritunggalnya, ya, jadi bermacam-macam. Nah, ini hati-hati ya. Jadi ini sering kita dengar, ya. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Salah. Jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus disamakan dengan Yesus Kristus. Itu beda, ya. Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah Allah. Dalam Allah Tritunggal, ya. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi amanat atau baptisan ini, ya, itu bisa dilakukan oleh semua orang percaya dan harus dilakukan oleh semua orang percaya agar segala bangsa mengalami persekutuan dengan Kristus. Adakah kita memiliki hati itu? Supaya pergi, ya, jadikan mereka dan baptis mereka, supaya mereka mengalami persekutuan di dalam Kristus, mengalami karya keselamatan di dalam Kristus. Yang keempat, yaitu mengajar untuk taat melakukan kehendak Tuhan. Ya, mengajar untuk taat melakukan kehendak Tuhan. 19, ya. Di sini katakan, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang
telah kuperintahkan kepadamu. Nah saudaraku, dari ayat ini mau menyatakan kepada kita sebagai murid yang sejati untuk mengajarkan kepada sesama akan kehendak Tuhan. Jadi kata ajarlah di sini bukan hanya sekedar mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan atau mengajarkan tentang kehendak Allah, tetapi sesuatu yang sangat penting adalah mengajarkan untuk taat dalam hidup yang melakukan kebenaran atau hidup di dalam kebenaran. Jadi bukan mengajarkan apa yang engkau katakan, tetapi mengajarkan apa yang engkau lakukan. Artinya hidup kita yang hidup dalam kebenaran itu yang harus menjadi contoh. Ya. Jadi bukan sekedar begini, mengajarkan kasih dengan teori. Namun yang dimaksud adalah melakukan atau mempraktekkan kasih itu. Itu beda kan? Mengenal kasih Yesus di dalam teori, dalam pengertian, dengan melakukan kasih di dalam hidup kita. Itu beda. Ya. Orang bisa paham tapi belum tentu ia lakukan. Nah, firman Tuhan ingatkan kepada kita, seorang murid adalah bukan hanya mengajarkan tentang kebenaran, tetapi melakukan kebenaran. Ya, sehingga ketika ia melakukan kebenaran itu, orang itu pun bisa melakukan kebenaran, sama seperti yang kita lakukan, yaitu hidup di dalam kebenaran. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus yang telah menjadi contoh bagi kita, maka kita pun harus meneladani hidup Yesus sehingga hidup kita dapat menjadi teladan bagi sesama. Karena kita sendiri adalah meneladani kehidupan Kristus. Maka saudaraku, inilah namanya bahwa hidup kita akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Nah, sebagai seorang murid Kristus yang sejati, pertanyaannya, sudahkah kita melaksanakan amanat itu? Yaitu mengajarkan kebenaran untuk kehendak Tuhan bagi sesama, yang bukan hanya sekedar teori tentang kebenaran, bukan hanya sekedar teori mengajarkan tentang kehendak Allah, tetapi membawa orang lain untuk hidup membuktikan ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Sebagai murid Kristus yang sejati, ia pasti melaksanakan amanat ini, yaitu memiliki kehidupan yang menjadi contoh, memiliki kehidupan yang menjadi teladan bagi orang lain. Yang terakhir, ada janji. Ya, ada janji. Jadi dalam melaksanakan amanat agung ini, saudaraku, kita tidak akan berjalan sendirian. Ada janji Tuhan dalam melaksanakan amanat agung. Di dalam ayat 20 firman Tuhan katakan, Tuhan akan menyertai senantiasa. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah saudara, untuk melaksanakan amanat ini bukan sesuatu yang mudah atau tanpa tantangan. Tetapi ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak ancaman, ada begitu banyak godaan yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan ingatkan pada kesempatan pagi ini, tidak usah takut, tidak usah khawatir, nggak usah berhenti dalam meresponi panggilannya. Karena dia berkata, aku sendiri yang akan menyertai. Amin. Ya, jadi jangan kita klaim janji Tuhan itu, Tuhan menyertai aku. Ini khusus mereka yang apa? Yang melakukan amanatnya. Jangan kita pikir kita nggak melakukan firman Tuhan, nggak melakukan amanatnya, lalu kita berkata begini, Tuhan menyertai aku. Ya, itu menghibur diri itu. Jadi ayat firman Tuhan, penyertaan Tuhan itu adalah orang yang melakukan amanat. Bukan orang yang nggak melakukan kehendak Tuhan, lalu dia klaim sama Tuhan, Tuhan menyertai aku. Ya, di dalam penderitaannya dia berkata, Tuhan ngerti hidupku. Padahal dia nggak sungguh-sungguh hidup sama Tuhan. Ya. Jadi yang mengklaim ini bahwa Tuhan menyertai senantiasa adalah yang melaksanakan amanatnya. Amin. Kalau laksanakan itu nggak usah takut. Tapi kalau nggak laksanakan, takutlah. Ya, takutlah. Karena nggak punya pengharapan memang. Tapi kalau laksanakan amanatnya, janji Tuhan menyertai. Aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Artinya penyertaan Tuhan tanpa batas. Sampai engkau tutup mata, tinggalkan dunia ini, penyertaannya ya dan amin dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, akan menerima kuasa Roh Kudus.
Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amanat ini ya memberikan satu kekuatan kepada kita, bahwa Roh Kudus yang memberikan kekuatan atau kuasa dalam melaksanakan amanat ini. Ya, itu bukan kekuatan dari diri kita, bukan kemampuan dari diri kita, tetapi kuasa Roh Kudus. Sehingga saudaraku, kebergantungan kita kepada kuasa Roh Kudus adalah sesuatu yang mutlak. Tanpa Roh Kudus, amanat agung nggak bisa jalan. Ya, ini prinsip. Ya, jadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita, amanat agung nggak mungkin jalan. Karena hanya Roh Kudus, kehadiran Allah dalam kehidupan kita, kebergantungan kita dengan Dia yang memampukan kita untuk melaksanakan amanat itu. Ya, makanya banyak orang dalam menghadapi berbagai macam penderitaan, ya, dia tetap kuat, dia tetap setia. Karena apa? Bukan kekuatannya, tetapi kekuatan daripada Tuhan. Ya, tetapi ketika seorang mengandalkan dirinya, mengandalkan kemampuannya, maka pasti akan kacau. Dia tidak akan mungkin bisa lakukan itu. Marilah sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, pahami amanat ini. Bukan hanya memahami dalam bentuk pengertian, namun bagaimana kita memahami dalam bentuk mempraktekkan, melakukan amanat itu dalam kehidupan kita setiap hari. Dunia ini adalah ladang kita. Bertemulah dengan mereka tanpa batas. Capailah mereka, pergilah. Tembuslah batas pemisah itu dengan kasih Kristus dan bawa mereka untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus. Itulah tujuan kita. Ya. Jadi tujuan kita harus pergi, bukan mutar-mutar di dalam. Nanti kalau mutar-mutar di dalam pasti berkelahi, pasti bertengkar. Ya. Karena apa? Coba perhatiin. Suami istri kalau di dalam rumah terus, kira-kira gimana? Nggak keluar-keluar. Lama-lama pasti nggak ada masalah, dibuat-buat masalah. Karena udah pening. Lihat kiri kanan modelnya sama, tidak pernah ada perubahan. Ya, lama-lama mereka berantem. Di Sulawesi Barat ada di atas 90% terjadi perceraian gara-gara lockdown ini. 90% gugatan cerai. Ya. Nah, saudara, itu gara-gara lockdown, ya, nggak keluar-keluar. Maka orang yang di dalam hanya mutar-mutar pasti bermasalah. Ya, karena tujuan gereja dipanggil bukan di dalam, tetapi dia pergi keluar. Pergi ke sana, ke akar rumput sana. Ya, untuk dibawa kepada Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadirat-Mu, kami bersyukur. Firman Tuhan telah disampaikan. Dan biarlah Roh Kudus boleh bekerja dalam hati setiap kami. Sehingga firman-Mu ini bukan hanya kami kenal, bukan hanya kami mengerti, bukan hanya kami tahu, bukan hanya kami pahami, tetapi firman Tuhan ini boleh tinggal dalam hati kami. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk bisa mewujud nyatakan amanat ini dalam hidup kami. Selama hidup Tuhan anugerahkan, biarlah kami boleh melaksanakan panggilan ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku dengar suara gemetar, Yesus selamatkanmu. Kabarkanlah Injilnya, Yesus selamatkanmu. Kabarkan pada mereka tentang keselamatannya. Bergegas majulah terus, Yesus selamatkanmu. Coba sekalian saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa
Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Peliharalah akan firman-Nya. Dan laksanakanlah amanat yang Tuhan percayakan kepadamu. Jadilah saksinya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Putus kau bersandarkan rahmat-Ku, mengalahkan kuasa kegelapan. Bersandarku mengalahkan seteru, ku utus kau berperang bagiku. Jemaat yang terkasih, kami segenap penata-layan ibadah New Normal hari Minggu tanggal 6 September 2020 mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Utus kau lepaskan yang dibelenggu, firman-Ku yang bebaskan mereka. Maut dosa tak lagi mengikatnya, ku utus kau